Selamat menyaksikan. Saya Tesinyo, lahir di Kertek, Wonosobo. Anak pertama Teh Ingliang dan Ong Suanyo. Keluarga Tionghoa pembuat kue mangkok di Gudang Malang, Wonosobo. Tahun 45 saya ikut revolusi, ikut perang kemerdekaan. Tapi bukan sejarah yang membawa saya ke dalam revolusi. Saya sendiri yang memilih sejarah itu. Meskipun sebetulnya sejarah dah ingin membawa saya. Perang dan revolusi itu adalah milik para lelaki. Apalagi saya bukan cuma perempuan, tapi juga Tionghoa. Perempuan bagusnya di rumah saja, apalagi perempuan Tionghoa. Nah usah ikut-ikutan, salah-salah dikira mata-mata Belanda, diperkosa, ditusuk bambu runcing, dan dibakar hidup-hidup. Itu terjadi di mana-mana. Bukan cuman orang Tionghoa. Banyak saya dengar kalau orang Ambon dan orang Manado juga banyak yang dibunuh. Sejak zaman penjajahan, orang Tionghoa, Ambon, Manado, dan orang-orang Indo selalu dianggap dekat dengan Belanda. Mata-mata nikah Belanda. Di mana-mana mereka dikejar-kejar dan dibunuh kayak hewan. Siapa pelakunya itu ndak jelas. Laskar rakyat, tentara, gerombolan-gerombolan liar, semua ndak bisa dibedakan. Ada laskar yang jadi gerombolan dan ada gerombolan yang pura-pura jadi tentara. Revolusi itu kayak api yang ditiup angin ke pohon-pohon kering, membakar apa saja. Semua orang jadi penuh dengan kebencian, gampang dihasut. Tapi saya tidak takut. Saya ingin ikut perang, bergabung dengan tentara Republik. Sejak umur saya belasan tahun, saya ini orangnya memang sering dianggap aneh. Suka bergaul dan kayak wong lanang. Saya memang bukan anak gadis yang suka diam di rumah sambil dandan nunggu ada orang laki mau melamar. Dan kalau ada orang yang anggap saya aneh, sebetulnya saya jadi sering mikir, kenapa perempuan dianggap aneh cuma karena punya keinginan yang berbeda dari perempuan kebanyakan. Walah, siapa yang aneh sebetulnya? Begitu juga saat saya ingin bergabung dengan tentara Republik. Ini orang Indonesia punya perang kemerdekaan, bukan urusan orang Tionghoa. Ini perang Indonesia dan Belanda. Nah, ini juga urusan saya. Lantaran saya bukan cuma orang Tionghoa. Kita netral saja. Lantas nanti mendukung siapa yang menang, begitu? Sampean pengen enaknya sendiri. Banyak orang Indonesia yang membunuh orang Tionghoa. Kamu orang malah ingin bergabung dengan tentara Republik. Lalu saya harus bergabung dengan Ika Belanda, menjadi pengkhianat yang buat orang sambung di badan ini. Karena revolusi adalah milik para lelaki, maka jadi lelakilah aku. Karena revolusi penuh dengan kebencian dan kecurigaan, maka jadilah aku seorang lelaki bernama Muhammad Muhsin, Kompi 1 Batalion 1 Resimen 18 Wonosobo. Nama yang dapat menyelamatkanku dari kecurigaan dan kebencian untuk ikut membela kemerdekaan Republik. Bahkan aku harus menjadi seseorang yang bukan diriku sendiri.
Sampai kami bergerak di pinggiran Wonosobo, semuanya laki-laki dan hanya saya sendiri perempuan. Mula-mula saya ditugaskan di bagian logistik, tapi karena banyak korban berjatuhan, saya dipindahkan ke bagian palang merah. Setelah menyerang Jogja, 4 pesawat Belanda menyerbu Wonosobo. Bom-bom dijatuhkan seenaknya. Saya orang merah menembaki apa saja. Rumah-rumah hancur, banyak penduduk bergelimpangan. Kami mundur ke pinggiran Wonosobo, bergerilya ke hutan-hutan dan gunung, sambil sesekali menyerang pos-pos Belanda. Dalam gerilya, kami bukan cuma kekurangan senjata, tapi juga makanan. Hanya rakyat yang selalu setia menolong kami. Revolusi membuat saya merasa bahwa setiap menit yang akan saya lalui adalah kematian. Tapi kalau saya harus mati di medan perang, rasanya itu lebih baik. Saya akan mati sebagai tentara Republik, bukti bahwa perang kemerdekaan ini juga milik saya, orang Tionghoa. Pembunuhan orang Tionghoa masih terjadi di mana-mana. Satu kesalahan orang Tionghoa, semua keluarga Tionghoa di satu kampung dihabisi. Tak peduli orang dewasa, anak-anak ataupun bayi. Kata komandan saya, itu cara tentara Belanda buat adu domba. Mereka sengaja mengumpulkan orang-orang Tionghoa bodoh untuk bergabung dengan nikah atau jadi mata-mata. Mereka tahu rakyat dan pemuda akan marah, lalu dengan sedikit saja hasutan semua keluarga Tionghoa dihabisi. Itu yang Belanda suka, buat buktikan kalau tentara Republik itu nggak ada. Yang ada cuman gerombolan pengacau dan pembunuh. Suatu hari ada seorang Tionghoa yang dianggap jadi mata-mata. Lalu entah laskar atau gerombolan liar dari mana mereka datang dan mengumpulkan semua orang Tionghoa. Mereka disuruh berbaris, lalu berjalan masuk ke dalam kubangan. Lalu satu demi satu dibunuh, ditusuk memuruncing. Salah seorang yang mereka bunuh adalah Teh Kim Kong, adik laki-laki saya. Peristiwa itu terjadi saat saya sedang bergerilya. Revolusi sudah selesai. Republik sudah merdeka. Saya juga semakin tua. Semakin tua saya, semakin saya tahu kalau harta saya satu-satunya adalah masa lalu. Harta yang paling berharga. Baju ini menghubungkan saya dengan masa lalu. Karena itu saya selalu pakai. Saya tidak minta apa-apa sama negara, kecuali pengakuan atas masa lalu saya. Itu harta saya, sejarah hidup saya. Tapi untuk mendapatkan masa lalu saya itu, saya harus pergi ke Jakarta dari Wonosobo. Saya harus menguruskan masa lalu saya itu ke kantor ini dan kantor itu, menunggu bapak ini dan bapak itu, petugas itu dan petugas ini, sampai 3 tahun saya belum juga mendapatkan masa lalu saya. Saya jadi telunta-lunta, bekal saya habis.
hidup dari pemberian teman-teman seperjuangan. Itu juga yang masih ingat dan kasihan sama saya. Bahkan saya harus numpang tidur di kantor veteran atau di masjid. Harusnya kan saya pulang saja ke Wonosobo, tinggal bersama anak cucu. Buat apa di Jakarta? Hidup sendirian dan melarat. Nggak, saya nggak mau merepotkan mereka. Saya nggak mau menyerah. Apa pengakuan atas masa lalu saya itu nggak diberikan lantaran saya orang Tionghoa? Saya nggak tahu. Tapi kalau benar kok rasanya kebangetan sekali. Seingat saya tidak pernah minta dilahirkan jadi orang Tionghoa. Oh, tapi kayaknya nggak mungkin sih negara kayak gitu ya. Ini kan negara Pancasila. Bapak-bapak di kantor itu mungkin sangat sibuk. Oh, banyak sekali yang harus mereka urus. Apalagi cuman buat ngurus bekas veteran berpangkat prajurit kayak saya. Bapak-bapak itu juga pasti bingung. Namanya Muhammad Muhsin, tapi kok perempuan dan orang Tionghoa. Setelah negara merdeka, apa yang saya lakukan untuk ikut membela kemerdekaan malah merepotkan saya. Gusti Allah, urip memang aneh. Oh, begitu juga pada suatu hari Tuhan kayaknya mendengarkan doa-doa saya. Dalam satu kesempatan, saya dan teman-teman veteran bertemu dengan istri presiden. Iya, ibu negara. Ya, bayangkan. Saya bersamaan dengan beliau dan saya pakai baju ini. Lah, kok sampai sana saya berani-beraninya ngomong sama beliau tentang surat keputusan masa lalu saya. Beliau cuman senyum-senyum dan bilang iya, nanti. Betul saja, setelah 4 bulan surat keputusan masa lalu saya itu keluar. Ini. Tapi cuman kertas ini saja, belum ada uangnya. Saya harus menunggu beberapa tahun sampai akhirnya saya dapat 28.000 sebulan. Saya mau bilang tidak cukup, tapi orang pantas. Saya malu sama Gusti Allah, kayak yang tidak syukuri. Lagi pula, yang penting saya sudah mendapatkan masa lalu saya. Seharusnya saya sudah tinggal di Perumnas, kayak janji Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Ya sudahlah, mungkin Bapak itu lupa. Orang lupa itu kan tak ingat. Saya juga tidak minta diingat. Saya tahu diri. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak kayak Tang Penyo, Putih Jenderal Tan Wan Soe, perempuan Tionghoa yang dulu sama orang Jawa perang melawan Belanda. Saya nggak kayak Ibu Lin Tam Kim, orang kaya yang buat dapur umum buat tentara Republik. Apalagi kayak Bapak Yap Chuang Ming yang jadi anggota BPUPKI. Saya bukan orang Tionghoa kesohor lainnya yang pernah ikut membantu kemerdekaan Republik. Saya cuman perempuan Tionghoa yang sudah tua, bekas veteran yang kesana kemari pakai baju tentara kayak orang tak waras. Nggak ada yang pernah saya sesali.
saya sudah memilih untuk ikut sejarah kemerdekaan. Meskipun sebetulnya saya tahu sejarah tidak ingin membawa saya. Yang penting saya sudah merampungkan kewajiban saya terhadap apa yang saya yakini. Sudah jam berapa ini? Sepi sekali. Suara jangkrik dan nyamuk juga ndak ada. Semakin tua, sepi itu rasanya semakin aneh. Sepinya sepi. Prajurit Suroto, Kopral Supardi, Pak Broto, kawan-kawan, Pak Komandan, di mana kalian? Sepur apa yang lewat tadi? Kalau ada sepur lewat, semua memang jadi lebih sepi. Begitu kereta itu lewat, saya dibangunkan oleh sepi. Sudah jam berapa ini? Sepi sekali, lebih sepi dari biasanya. Sepinya